Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan bersama suami saya Paulus Parulian Tambunan dari CBM Channel Christ Bright Ministry Jakarta Indonesia dalam acara Renungan Senja. Saudaraku, untuk minggu ini kita sudah 2 kali membahas khotbah yang disampaikan oleh hambanya Bapak Paulus Parulian. Dan ini adalah yang ketiga, yang terakhir untuk minggu ini, yang berjudul Hati yang Menang. Apa sih hati yang menang, saudaraku? Kalau ada kata-kata menang, berarti ada suatu pertandingan. Nah, seperti apa ini pertandingan di dalam rohani, di dalam hati? Kita serahkan kepada Bapak Gembala yang sudah mengkhotbahkan hari Minggu yang lalu, memperdalam dan menjelaskan kembali. Pak Gembala, bagaimana Bapak bisa berbicara tentang hati yang menang? Kira-kira apakah ada proses yang Bapak mau sampaikan sehingga orang Kristen ini bisa menang hatinya? Ya. Terima kasih Ibu Gembala yang memberi kesempatan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, membuka video ini, menyaksikannya. Kita masuk ke dalam renja ketiga. Renja 1, 2. Renja 1 dan 2 sudah kita lewati. Sebenarnya garis besar daripada renja 1 dan 2, saya ulang sedikit, adalah bahwa hati yang kosong. Matius 12 ayat 43, 45. Ada hati yang kosong. Lalu hati yang kosong itu tadi dimasukin 7 roh jahat dan membuat orang itu lebih jahat lagi. Lalu kemudian di Matius 12 ayat 33 mengatakan bahwa buah yang baik hanya ada dari pohon yang baik. Dan hati yang baik mengeluarkan ucapan dan perbuatan dari perbendaharaan yang baik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menjaga hati. Amsal 4 ayat 20-23. Lalu bagaimana menjaga hati? Itu harus dengan firman Mazmur 22 ayat 27 yang mengatakan apa? Bahwa firman Tuhan yang murni. Nah, kemudian ujilah. Jadi akhirnya hidup kita, hati kita, pikiran kita harus diuji. Itu sudah kita bahas di renja 1 dan 2. Sekarang renja ketiga adalah bagaimana hati kita itu menang dan memperoleh mahkota kehidupan dan kemuliaan saat Yesus datang kali yang kedua itu. Iya. Gembala. Nah, apabila kita diuji, Alkitab katakan di kitab Yakobus ini, maka akan menghasilkan ketekunan. Saya akan bacakan untuk saudara dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ketika kita diuji, dicobai, itu pasti menderita dan sakit. Tetapi katanya maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi ada proses api, proses pembakaran supaya terbukti iman kita ini murni, mau mengasihi Tuhan. Kepengen benar gak sih ke surga, atau hanya ingin jasmani kita aja terpenuhi di dunia ini? Yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudaraku, tadi temanya mengatakan bahwa kita akan mendapatkan mahkota.
Mungkin Bapak Gembala bisa menyampaikan contoh bagaimana para atlet-atlet mengalami latihan yang berat. Coba mungkin Bapak bisa tambahkan. Ya, jadi kembali tadi pada 1 Petrus, Alkitab mengatakan bahwa ujian atas iman kita seketika itu menghadapi pencobaan-pencobaan, tapi itu adalah untuk pemurnian kita. Jadi saya ingin bersaksi, saya lebih senang bersaksi daripada apa yang saya alami. Tadi Ibu Deborah mengatakan atlet, ya, betul itu. Seorang Michael Jordan itu sehari latihan 8 jam sehari. Kalau dia jadi the best of the world, itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Saya ingin bersaksi bahwa ketika dulu saya sebelum menikah, saya jarang baca, saya jarang dengar-dengaran karena saya sibuk dengan kehidupan sana. Ketika menikah, persoalan terjadi. Nah, ibu kan sebagai istri saya merasakan, melihat anak-anak melihat betapa saya ingin kaya. Lalu dalam tindakan saya tadi itu melakukan berbagai upaya menurut pikiran dan tenaga saya. Yang saya ketahui ternyata itu salah. Yang membuat mama nangis, membuat anak-anak menderita, dan orang-orang di sekitar saya menderita. Yang saya lihat tadi di sini ini adalah itu adalah ujian terhadap iman mama. Dan mama lulus, dan dikatakan tadi di Yakobus 1 ayat 3 dan 4, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Lalu ketekunan menghasilkan buah yang matang. Dan buah yang matang akan adalah suatu proses menuju kesempurnaan. Dan Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam berbagai percobaan. Apabila ia tahan ujian memperoleh mahkota kehidupan di bumi. Dan saya melihat Mami berdoa untuk saya, Mami meninggalkan pekerjaan. Tekun berdoa, tidak henti-henti berdoa. Air mata saya ini tumpah setiap hari, tidak pernah hari tanpa air mata. Sampai suami saya membuka hati untuk dibaptis, sampai hati suami saya membuka diri untuk menerima firman Tuhan. Air mata ini terus. Saudaraku, ketika pun suami sudah mau membuka diri, enggak otomatis saudara meninggalkan dosa. Kita diuji lagi, diuji dan sakit. Memang ketekunan ini akhirnya apa? Mengubah cara berpikir kita. Kita tidak mengandalkan mulut, kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Kita akhirnya benar-benar berserah untuk mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya saudara, kemudian suami saya mendahului saya menjadi pendeta, saudara. Jadi suami saya duluan menjadi pendeta. Tambahkan, dikatakan di 1 Petrus tadi, seketika berduka cita. Saya melihat istri saya menangis tiap hari. Tapi dia jam 1 pagi dia bangun, dia berdoa dan berlutut, dan saya ketawakan. Saya semua ingin kaya, tapi saudara tahu apa yang terjadi? Mengandalkan kekuatan. Adalah saya bangkrut, Metro Mini hancur, bahkan anak saya terpaksa sakit-sakitan dan meninggal. Dan dalam hal ini saya mohon maaf sama ibunda, sama semua orang yang pernah saya sakiti. Nah, itu ternyata ujian seperti emas yang dibakar, dan itu memperoleh pujian, kemuliaan bersama ketika Yesus datang kali yang kedua. Itu yang saya tangkap dari... Mungkin soal dibakar ini buat saya secara pribadi gini. Saya melihat suami saya jauh dari Tuhan. Lalu saya coba bicara dengan lemah lembut, saya layani dengan baik, tapi dia tidak pernah merespon dengan baik. Lalu saya berdoa dengan air mata. Setelah terbuka hatinya, tetap ada nada seperti mengejek iman saya. Namun terus itu menghasilkan ketekunan buat saya. Setelah itu pun saudaraku, Roh Tuhan itu mendorong saya untuk bersaksi, bukan hanya kepada suami saya, kepada keluarga yang lain, kepada banyak orang. Dan itu tidak sedikit ejekan yang saya terima. Karena apa? Kadangkala dalam kehidupan ini kita tadi, manusia pada umumnya menghendaki kaya. Jadi kalau dia nggak berhasil ya kaya, kalau nggak kaya kagak didengar. Hikmat orang miskin kurang dihargai. Ini menjadi seperti api yang membakar saya, memurnikan saya, supaya saya benar-benar murni mencari Tuhan, bukan mencari harta dan kesenangan dunia. Silakan. Hubungannya sebenarnya begini. Ada tadi bahasa ketekunan. Orang yang tekun memperoleh buah.
sebenarnya konteks ayat ini kan hati yang kosong. Ya. Jadi dulu hati saya hitam, lalu dibersihkan ketika ke gereja, lalu dia kosong. Tapi saya nggak baca Alkitab. Ya, itu kosong. Lalu lebih jahat lagi, seperti dikatakan Matius 12 ayat 35. Jadi ketekunannya atas menghadapi saya yang urakan itu berbuah manis. Yang belum mengenal Yang Tuhan. belum mengenal Tuhan. Akhirnya sebagaimana dikatakan di Mazmur 19, firman Tuhan yang murni merubah hati, melahirkan pujian dari mulut kita, dari hati kita, memberikan cahaya. Itu yang kita alami. Benar. Jadi sekarang saudaraku, saya mengucap syukur karena sedikit demi sedikit Yes. firman yang dibaca, firman yang diperdengarkan, walaupun pada awalnya menuai seperti hujatan, tapi kemudian firman itu tidak pernah gagal. Dia menghasilkan seperti pisau yang tajam, membuang yang jahat, yang hitam, yang buruk itu dari hati kami berdua, dari hati anak-anak kami, keluarga kami yang kami layani, saudaraku. Amen. Nah, inilah yang dimaksudkan di bumi ini pun, saudara. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Baik. kita pun mendapat kemenangan-kemenangan. Hati yang menang, menang atas kejahatan, menang atas dosa, menang atas kegelapan, menang atas kebiasaan yang buruk, akan menghasilkan mahkota kehidupan di bumi dan di sorga. Ada buah-buah yang kami terima melalui ketekunan ini. Puji Tuhan, hari ini anak-anak kami boleh bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Itu salah satu kebanggaan kami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mau memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat Tuhan. Di Wahyu 21 dikatakan nanti akan ada bumi baru. Penderitaan tidak ada lagi. Bumi baru, langit baru. Ya. Ada lagunya. Mungkin saya bacakan Jerusalem. sedikit ayatnya ya. Ya, dikatakan, lihat aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Bapa yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Yes. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan. Amen. Atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes, yang bisa kita percayai bahwa ada langit yang baru. Untuk pengharapan yang luar biasa ini, kami akan tutup video ini dengan satu lagu, Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana.
Sampai jumpa di Yerusalem baru. Tuhan Itulah Yesus perkataan daripada Yohanes, Rasul Tuhan Yesus yang sangat dikasihinya. Saudaraku, jika saudara terberkati dengan acara renungan senja dan acara-acara yang lain dari CBM Channel, klik Christ Bride Ministry. Saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, dan bantu kami untuk memberitakan Injil ini sampai ke bangsa-bangsa. Share, kirim kepada orang lain, dan tuntun mereka cara mengklik Christ Bride Ministry. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.